Ya, memang selain penanganan bencana dalam hal evakuasi, kemudian juga bagaimana kemudian keberlanjutan mereka di sana selama di masa pengungsian ya. Tentu kan Presiden juga memikirkan bagaimana kemudian ke depannya nasib dari masyarakat korban terdampak bencana yang mayoritas adalah para petani di sana. Iya, melihat langsung bagaimana kondisinya di sana, mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan penghasilan begitu ya, gagal panen, bahkan area persawahannya juga banyak yang rusak begitu ya. Sehingga ya tidak mungkin bisa membayar cicilan dari pinjaman kredit usaha rakyat yang sudah diambil begitu, sehingga keputusan diambil langsung oleh Pak Presiden ketika melihat langsung di sana bahwa ini akan diberikan bukan saja keringanan tapi dihapuskan seluruh hutangnya. Ya, memang secara aturan ini pernah juga diberlakukan, tapi seperti apa mekanisme di lapangan karena ini bencananya cukup luas, cukup besar, melanda 3 provinsi. Kami hadirkan langsung di studio bersama kami ada Bapak Muhammad Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro dari Kementerian UMKM. Selamat pagi, Pak Riza. Pagi, Mbak. Kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kami juga hadirkan ada Bang Doni Abdul Halid. Ini pengamat kebijakan publik dari UI. Selamat pagi, Bang Doni. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih. Pak Riza, jadi setelah ada instruksi dari Presiden tersebut, gimana sih Kementerian Anda bisa menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Presiden? Ya, saya kira ini satu keputusan penting ya untuk memberikan dukungan kepada para korban, khususnya yang terdampak banjir di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Wabil khusus lagi ini para petani ya. Pak Presiden memberikan penegasan kepada para petani kita, yang tentunya di lapangan bisa dilihat ada yang terdampak sangat serius. Dalam hal ini bukan saja alat produksinya yang rusak, tapi juga secara total sulit untuk bisa kembali pulih di kemudian hari. Nah, hal-hal yang semacam ini saya kira menjadi perhatian, perlu ada kepastian sejak dini, sehingga saudara-saudara kita yang terdampak ini bisa lebih tenang menghadapi situasi yang ada, dan sekaligus juga bisa melihat ada masa depan, ada upaya-upaya pemulihan yang lebih sistematik ke depannya. Oke, biar fokus utamanya adalah ya pemulihan dulu, bersama dengan keluarga, trauma healing dan segala macam. Jadi masalah begini ya, biar pemerintah yang handle begitu ya. Pekan lalu kami bersama Pak Menteri ya datang ke sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Sumatera Utara. Memang kita bisa katakan, bisa kita lihat bahwa ada yang terdampak sangat serius, ada yang terdampak ringan, demikian ya. Dan juga kita sudah bertemu dengan sejumlah lembaga penyalur kredit usaha rakyat. Ya, Pak Menteri sudah berdialog dengan sejumlah pihak, yang pada intinya adalah prinsipnya yang pertama, kita ingin pada masa sekarang ini, disegerakanlah semua pihak memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita korban terdampak banjir, ya, khususnya UMKM kita. Nah, yang kedua tentu, kita ingin juga melihat, mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih sistematik supaya kedepannya ini dapat diselesaikan ya, khususnya terkait dengan kredit usaha rakyat kita. Jadi jangan sampai nanti di setengah situasi yang semacam ini justru ada tagihan-tagihan yang menyulitkan saudara-saudara kita. Ya, ini saya kira perlu diantisipasi. Nah, karena kan banyak juga pertanyaan publik, meskipun kita tahu betul di wilayah terdampak bencana ini mayoritas memang profesi ada petani ya. Apakah ini juga penghapusan kuning ini berlaku bagi seluruh jenis pertanian, baik itu mikro, makro maupun juga super mikro? Ya, itu yang kita bicarakan. Ya, kami pekan ini tuh diminta untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Malam tadi juga kami koordinasi dengan kita punya komite kebijakan pembiayaan UMKM ya, yang dipimpin langsung oleh Pak Menko, lalu juga dengan lembaga-lembaga pembiayaan. Perlu diketahui di 3 provinsi ini setidaknya ada 13 ya, sekurang-kurangnya ada 13 lembaga penyalur kredit usaha rakyat. Ada 3 penjamin ya, yang tidak hanya Bank Himbara di sana. Tidak hanya Bank Himbara. Jadi kita perlu bicarakan dengan mereka-mereka. Kita perlu bicarakan lintas kementerian lembaga dalam kerangka untuk memastikan ini fix bisa dijalankan. Artinya sekali lagi penegasan bahwa ini hanya khusus untuk pertanian atau sektor UMKM lainnya juga? Kita lihat secara keseluruhan, tapi tentu afirmasi tadi di pertanian sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Kalau kita lihat di Sumatera, di 3 provinsi tadi, kredit usaha rakyat saja di sektor pertanian itu angkanya lebih kurang 4, sekian triliun. Ya, untuk yang di lokasi terdampak. Ya. Lebih kurang angkanya, lebih kurang 75.000 kredit usaha rakyat untuk di sektor pertanian. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, tentu bisa dipastikan tidak semuanya mendapatkan atau situasinya lumpuh total. Ya, karena kalau kami lihat tuh kalau kita boleh grading itu ada 3 atau 4 situasi. Situasi yang pertama bahwa
usahanya omsetnya turun, tapi alat produksinya masih ada. Ada yang memang omsetnya turun, alat produksinya rusak, sedang. Ada yang dia usahanya turun, alat produksinya lumpuh total, tidak bisa beraktivitas kembali. Atau bahkan hilang misalnya terkena banjir dan seterusnya. Hal-hal yang semacam ini tentu kita perlu pilah dan pilih, sehingga nantinya ini kebijakan afirmatif dari Bapak Presiden ini bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang tepat dan juga sekaligus mencegah terjadinya moral hazard. Kata kuncinya di situ, tepat sasaran begitu ya, tidak sampai ada yang memanfaatkan, mencari keuntungan di tengah kesulitan saudara kita. Mas Doni, kalau dilihat kebijakan yang diambil Presiden ini menunjukkan apa? Kalau memang ingin menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir di sana. Ya, saya pikir itu ya, dan memang sudah tepat ya dengan kondisi yang sedang dihadapi. Tentu saja kita ingin masyarakat di sana lebih fokus pada proses pemulihan ya, dan melihat masa depan itu dengan lebih cerah ya. Tapi memang tadi kemudian isu berikutnya adalah bagaimana secara teknis nanti kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik. Karena tentu saja kan ada juga exposure bagi sektor perbankan. Nah, ini kan juga nanti perlu dilihat ya bagaimana dampak dari kebijakan ini. Tapi kalau Anda lihat sebenarnya sudah tepat tidak sih ini kemudian hanya diperuntukkan bagi sektor pertanian yang memang mayoritas masyarakat di sana seperti itu profesinya? Ya, menurut saya mungkin kejadian saat itu karena memang sedang bertemu dengan para petani ya. Jadi mungkin Pak Presiden juga saat itu memfokuskan pada petani. Tapi saya pikir tadi juga sudah disampaikan, tentu saja nanti dilihat bahwa ternyata mungkin dampak dari banjir dan longsor ini kan tidak hanya pada petani ya, karena pada sektor-sektor yang juga mensupport kegiatan pertanian kan juga pasti akan berdampak. Jadi saya rasa itu juga perlu mendapat perhatian sehingga nanti ekosistem sektor pertaniannya juga bisa berjalan setelah pulih. Oke. Mas Riza, sebenarnya kalau dari pembahasan yang sudah ada sejauh ini begitu, ini kan masih dalam pembahasan, masih dalam perkembangan. Ada batas maksimal gak sih misalnya pinjamannya sampai dengan sekian, sehingga sudah terukur tuh, atau memang dari instruksi Pak Presiden tadi, ya semuanya dihapuskan? Kalau kita lihat angka KUR, baik itu super mikro maupun kecil, kan maksimum di 500 juta. Ya, 500 juta. Nah, kalau merujuk kepada PP 47, yang lalu tentang penghapusan kredit macet UMKM itu, maka angka 500 itu sebenarnya relatif sama gitu dengan PP 47. Ya. Jadi saya ingin mengatakan apakah angkanya bisa lebih daripada itu dan seterusnya. Kalau kita bicara kredit usaha rakyat, ya angkanya mentok di 500. Situ, batas atas. Di atas batas atasnya di 500 juta tadi. Nah, hanya saja memang yang perlu menjadi perhatian kan, kalau kami pengalaman kemarin melihat di lapangan, ketika satu kabupaten terkena, ya misalnya ambil contoh di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat, in total kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian itu ada sekitar 11 triliun. In total 11 triliun ya. Kita tidak bicara tentang kabupaten yang terdampak. Tapi kalau kita masuk ke dalam melihat yang terdampak, di kabupaten yang terdampak, itu angkanya 4, sekian triliun untuk pertaniannya. Nah, kalau kita masuk lagi ke dalam, ya, pertanyaannya kan ada pertaniannya itu yang terdampak banjir, ada yang pertanian tidak terdampak banjir, kan begitu. Yang terdampak banjir sendiri ada yang tadi lumpuh total, ada yang seterusnya. Nah, inilah gambarnya saya sebagai gambaran, sebagai ilustrasi yang kita perlu duduk untuk membicarakan ini. Nah, yang kedua, dari sisi kebijakan juga, kalau kita mengikuti PP 47 yang sebelumnya, itu ada kewajiban restru untuk kaitannya dengan penghapusan piutang macet itu, ya. Nah, pertanyaannya tentu kalau dalam kaitan dengan menjalankan PP 47 sebelumnya, ternyata dengan proses restru ini membutuhkan waktu, sehingga target hapus piutang macet UMKM itu tidak bisa sepenuhnya bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun, ya, sampai berakhirnya masa PP 47. Nah, pertanyaannya dalam kaitan dengan pasca banjir atau bencana banjir Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat ini, apakah masih menggunakan mekanisme yang sama atau harus dengan mekanisme yang baru gitu. Nah, ini yang kita sedang bicarakan supaya ini bisa sifatnya segera ya, dan sekaligus juga bisa menjawab peluang ekonomi untuk tumbuh kembali di kemudian hari ini sangat penting saya kira. Karena sebenarnya secara aturan kan ini
bisa saja dilakukan gitu Bisa. kan, karena kan memang penghapusan kredit macet UMKM kan juga sudah pernah berlangsung begitu ya. Tapi begini Pak, kalau kita berbicara mengenai lokasi bencana, ini kan mereka betul-betul tidak memiliki apapun, baik Betul. itu dari data identitas, surat-surat, bahkan pakaian pun mereka nggak bawa Ya, gitu. bukti kepemilikan Bukti lahan pun kepemilikan mereka tidak lahan. Nah, punya. bagaimana mekanisme di lapangannya? Jangan sampai kemudian nanti yang seharusnya menjadi hak mereka justru kemudian diakuisisi oleh warga lainnya yang kemudian tidak menjadi korban terdampak. Tapi dijawab sesaat lagi ya. Kami Baik. kembali untuk Anda usai jeda.